Nah, untuk dampak overpopulasi pada satu box jangkrik, kita bakalan jelasin ya. Yang pertama, idealnya satu box seperti ini ukuran 120 kali 240 cm, tingginya 60 cm, itu idealnya isinya 300 sampai 500 gram telur jangkrik. Nah, jadi kalau terjadi overpopulasi atau boxnya itu terlalu padat, itu jangkriknya bakalan berdesakan. Terus setelah itu yang kedua, untuk kotorannya itu jadi menumpuk gitu loh Kak. Jadi sudah jangkriknya berdesak-desakan, terus kotorannya menumpuk, itu kan jangkriknya pasti nggak akan nyaman. Dan selanjutnya itu adalah di bagian pakan ya. Jadi pakannya juga rebutannya agak susah. Jadi nanti takutnya itu jangkriknya ukurannya beda gitu loh Kak. Jadi ada yang besar karena dia bisa menjangkau makanan yang teman-teman yang nggak bisa jangkau, dan ada yang kecil jangkriknya karena dia nggak bisa menjangkau pakan-pakan yang jangkrik-jangkrik besar tadi itu bisa jangkau kayak gitu. Jadi nanti beratnya bakalan nggak rata, jadi kayak ada yang gede banget tapi ada juga yang kecil kuntet gitu Kak. Jadi untuk pakan, pemberian pakan, terus untuk media jangkriknya seperti egg tray-nya itu kalau sudah terlihat overpopulasi itu bisa langsung ditambah aja ya. Nah, jadi fungsi egg tray itu sebagai media tumbuh atau media hidup jangkriknya ya Kak. Jadi penggunaan egg tray itu disarankan agar jangkriknya itu bisa hidup di situ. Mungkin untuk teman-teman di luar sana ada yang menggunakan klaras atau daun pisang kering untuk media jangkrik. Tapi sebenarnya kalau di cuaca yang mungkin panas itu kurang bagus karena bikin panas ya. Tapi kalau egg tray itu sirkulasi udaranya bagus. Jadi dia bisa bikin jangkrik itu jauh lebih nyaman daripada pakai klaras. Walaupun di alam liar itu mereka hidupnya juga pakai klaras gitu, atau di tanah sih sebenarnya kebanyakan, tapi media untuk jangkrik itu yang paling bagus itu bisa pakai egg tray. Nah, untuk egg tray-nya itu sebelum dipakai kalau bisa kan egg tray-nya itu biasanya egg tray bekas telur ya Kak. Itu sebelum dipakai itu sebelum ditaruh di box itu bisa dijemur dulu sekitar 7 jaman dan itu dibolak-balik setiap 3 jamnya. Jadi itu adalah cara untuk istilahnya membasmi hama seperti gurem atau ulat biasanya Kak. Nah, setelah itu bisa ditaruh di ekstrak, bisa digunakan. Kalau soalnya kalau ada hama seperti gurem atau ulat itu hanya bisa dibersihkan setelah jangkriknya itu dipanen Kak. Jadi kalau jangkriknya itu belum panen itu tidak bisa ya, karena takutnya malah meracuni jangkriknya kalau mau diracun kayak gitu. Setelah itu bisa dijemur, bisa dibersihkan, boxnya juga bisa seperti itu, baru bisa dikasih jangkrik lagi. Jadi kalau hamanya itu pada saat masih ada jangkriknya itu tidak bisa dibersihkan Kak. Jadi untuk egg tray-nya itu juga kalau bisa jangan sampai basah ya. Jadi egg tray-nya itu harus kering. Makanya gunakan gedepok pisang atau pohon pepaya untuk pakannya. Nah, untuk perawatan egg tray-nya itu sebenarnya bisa digunakan dalam 1 kali panen ya. Jadi kalau egg tray-nya itu utuh, itu dalam 1 bulan itu masih bisa awet. Cuman kalau di dalam boxnya itu mungkin dimakan sama jangkriknya atau gimana, terus akhirnya tinggal beberapa bagian atau sobek-sobek, itu bisa langsung diganti aja Kak. Jadi dicek setiap hari apakah ada egg tray yang bolong atau ada egg tray yang sudah sobek atau gimana, mungkin kena getah-getah dari gedepuk pisang tadi. Jadi setiap hari itu bisa langsung bisa dicek aja keadaan egg tray-nya gimana. Nanti kalau udah jelek bisa diganti, kalau sudah tidak layak pakai itu bisa diganti walaupun sebelum panen, atau walaupun sebelum panen kayak gitu. Jadi nanti atau kalau sesudah panen itu bisa dicek lagi ya. Jadi yang jelek itu bisa dibuang aja, terus yang masih utuh itu bisa dijemur lagi terus digunakan lagi. Jadi itu bagusnya egg tray karena bisa digunakan berkali-kali, yang penting nggak rusak kayak gitu.